Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulitri Astuti. Saya mahasiswa Magister Pedagogi Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tutorial penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran digital. Pada kesempatan kali ini, kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah literasi digital. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mari kita tampilkan tentang Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran yang berbasis games interaksi digital antara guru dan siswa yang dapat untuk mengembangkan kompetensi atau meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dalam platform Kahoot ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Ada permainan, guru juga dapat melakukan penilaian, kemudian juga bisa melakukan evaluasi melalui kegiatan pembelajaran Kahoot ini. Kahoot dilakukan secara daring, tugas bisa dilaksanakan siswa di sekolah maupun di rumah menggunakan HP ataupun laptop ataupun komputer di rumah yang tersambung dengan jaringan internet. Untuk memulainya, mari kita masuk ke Google, kita klik Kahoot, kemudian kita klik, pilih Kahoot, masuk. Nah, kita pilih, kemudian klik, daftar, kemudian kita daftar. Nah, pilih guru, kemudian pilih juga masuk menggunakan Google ya, guru, sekolah, terus masuk menggunakan Google. Kita pilih email yang akan kita gunakan, emailnya harus aktif. Nah, kita tunggu, kemudian kita masuk. Nah, tampilannya kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilan Kahoot di awal. Yang sebelah kiri ini ada beranda, kemudian ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan, ada perpustakaan dan ada beberapa fitur yang standar. Kalau standar itu tidak berbayar atau gratis, dan ada beberapa fitur yang berbayar. Kalau berbayar berarti tidak bisa dibuka, tapi harus menggunakan langganan berbayar dulu. Nah, kemudian kita klik masuk. Di sini itu ada beberapa fitur Kahoot, kemudian ada cerita dan ada kursus ya. Kita coba yang ini dulu dari atas. Nah, ini Kahootnya. Ini jika ingin membuat soal-soal itu seperti ini di sini. Kemudian ada selanjutnya ada yang cerita, fiturnya seperti apa. Nah, seperti ini fitur untuk ceritanya. Kemudian kita balik lagi, kita coba fitur kursus. Nah, kita klik. Nah, kalau di dalam fitur kursus seperti ini isinya ya, bisa diupload dari komputernya atau pakai file-file yang sudah tersedia. Nah, ini kita akan membuat soal. Kita masuk ke Kahoot, kemudian kita buat kanvas yang kosong. Kita klik kanvas kosong. Nah, kita klik kanvas kosong. Nah, di sini kita tulis soalnya. Soalnya bebas sesuai dengan kebutuhan gurunya masing-masing. Di sini kita bisa menulis soalnya sesuai kebutuhan di kolom atas ya. Kemudian di bawah ini ada gambar-gambar atau yang bisa kita tambahkan baik online maupun lewat diambil dari laptopnya. Nah, kemudian kita sebelah di bagian bawah ada warna-warni, kita tulis jawabannya. Di sini adalah kolom jawaban. Ya, untuk menuliskan jawabannya menggunakan wadah 4 warna di sini yang tersedia, merah, kuning, biru, dan hijau. Nah, ini di sebelah kanan ada kuis atau bentuk soalnya ya. Jangan lupa kita kunci jawabannya, kita klik. Nah, sebelah kiri kita bisa menggunakan kuis atau menggunakan benar salah boleh. Nah, ini ada waktunya. Nah, kalau ada beberapa fitur yang berbintang itu berarti hanya bisa dipakai jika kita berbayar ya. Nah, waktunya bisa kita tentukan berapa detik. Kemudian di bawah ada poin standar, ada ganda, dan kemudian di bawahnya lagi ada jawaban tunggal ataupun multiple gitu ya. Kalau multiple masih berbintang berarti ini masih berbayar. Kita coba tambahkan soal yang kedua, klik tambahkan di sebelah kiri.
kita coba. Oke, kita jawaban benar salah. Nah, kalau benar salah jawabannya hanya 2, gambarnya ada 2 ya, biru dan merah. Kita klik soalnya. Nah, kita tulis soalnya sama seperti tadi. Sudah. Nah, ini ada 5 jeruk dimakan adik 2, sisanya 3 gitu ya. Maksudnya di sini benar apa salah, kita kunci jawabannya. Nah, kemudian jangan lupa kita mau waktunya kita atur, boleh kita standar atau berganda gitu ya, poin ganda. Nah, sekarang kita tambahkan soal yang ketiga. Klik sebelah kiri lagi. Ini kalau misalnya berbintang akan ada tandanya seperti ini. Ini nantinya jika di download tidak bisa atau harus berbayar, jadi kita rubah saja ke fitur standar. Nah, kita klik soalnya. Nah, buah. Nah, ini soal cerita ya. Nah, misalnya apa ya soal ceritanya? Nah, misalnya Ani punya 10 permen gitu. Terus kemudian biasanya di apa ya, diberi kakak ya, biasanya diberi kakak 3. Nah, berarti permen Ani sekarang ada permen Ani sekarang berjumlah 15 itu. Nah, benar atau salah itu kita tulis dulu. Jangan lupa kita kunci jawabannya, jika benar biru, jika merah, jika salah merah tuh ya. Kunci jawaban sama seperti tadi, sebelah kiri kita cek dan sebelah kanan. Kalau sudah kita simpan. Jika ingin menggunakan tadi tema itu bisa klik. Nah, atau kalau misalnya standar ya biasa saja kita lanjutkan. Nah, kita simpan. Nah, kita tulis judulnya matematika. Nah, kelas 2 ya. Kelas matematika kelas. Terus kemudian kita tulis deskripsinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jika ingin menggunakan atau kita live gitu ya, nah atau kita mau demo dulu, nah kita demo dulu sebelum kita bagikan ke siswa, kita pastikan dulu bahwa ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita demokan dulu menggunakan HP ataupun tablet atau laptop. Nah, di sini ada pin gamenya yang bisa kita gunakan, ataupun dengan HP menggunakan barcode gitu ya, kita scan barcode-nya. Kita tunggu peserta. Ini saya coba pakai 1 HP. Nah, HP satunya, nah ini sudah masuk. Ini akan muncul seperti ini. Misalnya kita kasih nama, kemudian gurunya klik mulai. Nah, saat klik mulai ini matematika kelas 2 ya. Nah, ini akan dilakukan bersama-sama. Jika kita tampilkan seperti ini, nanti soalnya akan muncul di layar bersama-sama lah. Semua siswa itu menjawab menggunakan HP-nya dengan timer tadi 30 detik gitu ya. Nanti setelah 30 detik akan lanjut ke nomor 2. Nah, ternyata ini jawabannya, kita klik. Nah, itu langsung akan muncul siapa saja yang jawabannya benar gitu ya. Nah, soal lanjut yang kedua. Nah, ini soal benar salah. Nah, klik. Nah, seperti ini. Oke, nah ini lanjut yang ketiga. Nah, soal yang ketiga sama benar salah, di sebelah kiri ada timernya. Nah, oke. Nah, ini kalau sudah selesai, nah kita lihat podiumnya. Podiumnya menggunakan peringkat 1, 2, dan 3. Nah, ini akan anak-anak atau siswa itu akan merasa senang karena dia, wah saya bisa juara nih di sini kayak gitu jika mengalahkan teman-temannya yang lain. Jadi ada motivasi tersendiri dari dalam anak itu untuk melakukan kompetisi dengan teman-temannya gitu ya, karena jawabannya itu selain kecepatan juga ketepatan gitu ya, ketepatan dan kecepatan gitu. Nah, ini kalau sudah kita save,
Nah, kita balik. Nah, ini jika menggunakan, nah di dalamnya ini laporannya akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul laporan seperti ini. Kemudian, nah ini kita matikan dulu ya. Nanti laporannya akan muncul seperti ini. Nih, ini resume tadi yang sudah dilakukan. Nah, jika kita mau membagikan tugas gitu ya. Oke, kita bagikan dulu atau selesai dulu. Nah, kita masuk ke perpustakaan nih. Nah, kita mau bagikan tugas. Oke, kita klik bagikan tugas. Nah, tadi kita jangan lupa salin linknya. Kita salin link atau bisa menggunakan barcode bisa. Nah, kita tentukan dulu ini. Nah, oke. Mana tadi kok keluar lagi? Nah, ini kita undang. Nah, pakai barcode boleh, pakai kode boleh, pakai salin link juga boleh, sesuai kebutuhan ya. Misalnya kita mau undang pesertanya di grup. Nah, grupnya bisa grup WA atau grup Google Classroom yang sudah kita buat. Kita salin linknya atau boleh kita video atau fotokan barcode atau kodenya itu ya. Kita masukkan ke WhatsApp. Misalnya saya menggunakan WhatsApp. Ini kita masukkan, kita salin linknya, langsung kita kirim seperti itu ya. Nanti di sana akan bisa menggunakan bisa ngeklik linknya tersebut. Nah, demikian kalau fitur yang menggunakan WA. Nah, di dalam Kahoot ini juga ada beberapa fitur yang tidak harus kita buat, tapi kita bisa memakai buatan orang lain atau yang sudah disediakan di dalam Kahoot. Ini ada beberapa matematika, ada mata pelajaran yang bisa kita gunakan, ada match game dan lain-lain seperti itu ya. Bapak Ibu, semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.